Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'asyadiqin, amma ba'd. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Para salikin, jamaah, para sahabat dan kolega kami, teman-teman kami, para salikin, semoga kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita memulai ngaji kita pada pagi hari ini dengan bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nimatin, dan bersalawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya untuk para keluarga, sahabat, umatnya dan kita, sehingga kita mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil akhir. Para salikin dan sahabat sekalian yang saya hormati, jamaah rahimakumullah, kita meneruskan, sebut saja ini ritual pagi hari. Ritual pagi hari memang sebaiknya habis subuh kita jangan tidur. Ya, yang merasa tidur biasanya aktivis. Ya, malam kurang tidur, begitu subuh tidur. Padahal itu Allah menebarkan semua rahmatnya, rezeki oleh malaikat disebar itu. Nah, tidurnya jam berapa yang baik? Tidur yang baik menurut Rasulullah itu tidur qalqalah. Tidur sekitar jam 11 ya, menjelang sholat zuhur itu Rasulullah istirahatnya di situ. Nah, karena itu salah satu ritual ba'da subuh ya sampai sholat isyraq, sholat duha adalah membaca Quran, Nah, karena itu para salikin, mari kita memulai di dalam ngaji kita pada pagi hari ini dengan meneruskan di dalam kitab ini. Mari kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nufihima fi ulumiha fit darain, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'adabun liqara'il Qur'an wa hamlatihi. Jadi bagaimana kita melakukan adab dalam hal membaca Quran, khusus di pagi hari sebagai ritual harian. Dan bagaimana kalau kita itu mau menghafalkannya. Ini yang mungkin di pondok, hafidhah ya. Maka ini Syekh Zainuddin mengajarkan. Wa qala al-mu'allif wala qari'un la hafidhun yatakhallaku bimahasini syamir radhiyah mukmilan. Seseorang yang membaca Quran dan juga orang yang hafid ingin menghafal Quran, yatakhallaku, sebaiknya itu pakai akhlak, pakai adab. Ya, maaf ya, kira-kira tidak serampangan tempatnya, tidak serampangan pakaiannya, tapi betul-betul pakai adab di dalam membaca Quran. Bimahasin ya asyami ridho, yaitu berakhlak yang baik, yang mulia, yang diridhoi Allah. Nah, karena itu
mukmilan. Kita diminta kalau membaca Quran itu yang mukmilan, yang sempurna. Ya, yang baik, ya pakaiannya baik, tempatnya bagus, menghadap kiblat. Karena membaca Quran itu ada syarat zahir, syarat batin. Ya. Syarat zahirnya, fisiknya, pakaiannya bagus. Syarat batinnya kita harus khudu di dalam Quran, karena itu kita diminta untuk bisa memahami, ya, kita mentadaburi semua ayat-ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, jadi ada adabnya, dan itu jadikan menjadi ritual pagi kita. Karena itu kalau maaf kalau saya nge-share, ayo kita ngaji sambil menunggu sholat Isra atau duha, menjelang duha. Ini karena menjadi ritual pagi yang sebaiknya harus dilakukan. Nah, karena itu para salikin rahimakumullah, orang membaca Quran itu berat kalau tidak biasa, ya. Kalau tidak biasa. Tapi ada orang loh yang sebulan sekali sekali khatam. Ada yang sehari khatam, ada seminggu khatam. Nah, paling tidak kita harus membaca Quran. Ya, kalau kita ikut OWOS itu, one week one juz, sebaiknya kita itu tepat waktu untuk membacanya. Ya, kalau bisa semua ikut ya, ikut grup yang ada OWOS-nya, minimal one week one juz. Kalau one day one juz bagus, tapi ya rasanya itu pribadi saja. Pertanyaannya, mengapa orang ada satu sisi sangat senang baca Quran, satu sisi tidak suka baca Quran, satu sisi ada yang setiap hari khatmil Quran? Itu apa? Seperti yang saya sampaikan tadi, maka orang membaca Quran itu saya sebutkan tadi, afdhalu ibadah ummati, sebaik-baiknya amal yang terbaik bagi umat saya itu pasti pada sholatul fardhu adalah tilawatil Quran, yaitu membaca Quran. Nah, membaca Quran kalau sudah punya dzauq, punya rasa, itu nikmat sekali. Nah, mengapa Rasulullah juga bersabda, man qara'a harfan min kitabillahi katabalahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Jadi satu orang membaca ayat Quran, setiap huruf di dalam kitab Allah akan mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan bi asyri amsalihha dengan 10 kebaikan. Ya. Itu satu huruf. Beliau mengatakan, la aqulu alam harfan wahidan bal alif, la yaqulu alif lam mim harfun. Bukan alif lam mim huruf, bukan. Bal alif harfun, alif juga harfun, lam harfun, wa mim harfun. Berarti alif lam mim itu sudah dapat 30 kebaikan. Loh, gitu tuh loh. Orang kok sulit baca Quran. Diajak awas berat, baca Quran berat. Nah, karena itu kita mohon pada Allah agar kita itu sangat mudah dan termudahkan ya, dan diberi kemudahan, ya diberi kemudahan, diberi enteng untuk membaca Quran. Orang yang sangat suka membaca Quran dan dalam hal tentu punya target mingguan saya khatam, 1 bulan khatam, ikut 2-3 grup masing-masing truk, maka dengan demikian kita itu 1 minggu adalah 1 khatam. Orang seperti ini oleh Allah disebut bastuz zaman. Bastuz zaman adalah karomah yang diberikan Allah kepada orang yang sangat dimudahkan di dalam mengelola zaman. Ya, istilahnya kalau ada orang Jawa menyebut ilmu melipat bumi,
Ya, ini ilmu melipat zaman. Ya, kalau sudah diniati sehari khatam, khatam. Seminggu khatam, khatam. Sebulan khatam, khatam. Setahun tidak khatam, tidak khatam. 2 tahun tidak khatam, tidak khatam karena dia tidak mendapatkan namanya bastuz zaman. Jadi ilmu melipat zaman. Ya. Jadi kalau orang Jawa menyebut ilmu melipat bumi, ya dari sini ke Mekah 1 langkah, nah itu adalah karunia Allah. Nah, orang yang sangat mudah membaca Quran disebut dengan bastuz zaman, orang yang diberi kemudahan untuk selalu membaca Quran dan itu dilakukan secara mutawamah. Jadi itu ya kelebihan membaca Quran. Nah, sekarang apa syarat batinnya? Syarat batin menurut Syekh Zainuddin Al-Malabari adalah kazahadatid dunya kadza tarkum mubalatan biha wa bi ahliha mutaqallilan. Seorang yang membaca Quran itu adalah zuhud kazahatid dunya. Jadi maaf ibu-ibu, para anak kita yang punya hafid dan hafidah, kita ingatkan kalau sudah hafid hafidah tidak usah menghargai. Sekali datang berapa itu enggak usah. Itu pasti diberi oleh satu jamaah itu nanti hafidnya berapa, hafidahnya berapa. Apalagi kalau itu khatmil Quran bil ghaib kata pasti ada. Tapi nggak usah ditujukan itu karena pembaca Quran itu adalah zahidud dunya, orang yang harus zuhud terhadap urusan dunia. Kadza tarkum mubalatan biha, dan seperti itu dia harus meninggalkan. Jadi orientasi orang ahlul Quran itu tidak dunia. Karena apa? Wa yadkhulul jannata ma'al Quran. Nanti kita akan masuk surga bersama Quran itu. Bukan wa yadkhulul jannata ma'al bisarahnya. Maaf ya. Masuk surga karena bisarahnya, uangnya itu bukan. Tapi ma'al Quran. Ya, itu bi ahliha mutaqallilan. Maka dengan demikian Bapak Ibu sekalian, untuk urusan dunia itu mutaqallila, secukupnya saja. Pas-pasan saja. Pas naik haji ada, pas mau bangun rumah ada, pas mau nyekolahkan anak aja. Nah itu yang penting berkahnya itu di situ. Kalau uang banyak tapi Allah tidak mengendaki untuk ditasarufkan dengan yang baik, maka juga hilang. Tapi kalau pas-pasan ya dan berkah, semua anak bisa dikuliahkan, semua anak bisa diberikan kebutuhannya, naik haji kita mampu, dan sebagainya. Itu karena rezeki kita mungkin belum tentu banyak, tapi Allah memberikan keberkahan. Gitu ya. Jadi dengan demikian, zuhud dan kita merasa cukup, wabi ahliya mutaqallilan, dan merasa cukup dengan sedikitnya apa yang diberikan oleh Allah. Syarat apa? Syarat dari pembaca Quran secara batin. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, wa kadzalikas sakha wal jud tsumma makarimul akhlaqi tsumma talaqatun la khatilah. Maka dengan demikian para Bapak Ibu sekalian, begitu juga as-sakha, pemurah. Jadi ahli Quran itu pemurah, ya. Waljud, ya, kita itu dermawan, ya, summa makarim akhlak, dan berakhlak mulia, summa tolakaton la khotila, maka dengan demikian kita itu adalah mempunyai kemuliaan, maaf, di wajah kita, ya, itu tolakotun la khotila. Seorang pembaca Quran itu wajahnya berseri-seri, kelihatan ahlul Quran itu kelihatan, mulutnya itu kelihatan, ya, la khotila, dan tidak sombong, tidak muram, tidak cemberut. Itu ahlul Quran. Ini karunia Allah, ya. Karunia Allah itu kalau ahlul Quran biasanya smiling,
smelling ladies ya, smelling men ya, dan sebagainya. Jadi enak dipandang lah. Good looking lah menurut orang sekarang itu ke ahlul Quran, good looking, enak dipandang gitu ya. Ini syarat kedua ya. Syarat keduanya al-hilmun as-sakha wal jud wa makan akhlak. Kalau orang seperti itu tolak kotun lakhotilah. Wajahnya berseri-seri, tidak dalam posisi yang dia itu bohong, muram, dan kalau bahasa Jawanya itu melihat orang itu rasanya kok ya kasar ya, saya mohon maaf, gregetan dulu uang ndak pocok Quran tuh wajahnya kelihatan gitu loh. Nah itu kok gregetan gitu loh. Ya. Maaf, kita lanjut ya. Yang ke-81 itu nazamnya wal hilmu tsumma sabru tsumma nazaratun ammadana min maksabin mutajammila. Seorang yang ahli Quran itu hilmin, ya, penyantun, orangnya sabar, penyantun itu orangnya care, ya. Biasa kalau saya melakukan kaderisasi ini sama teman-teman saya ya, Ustadz Faisal itu biasa kader. Seorang kader itu harus AIS, integrity, care, and excellent. Ya, seorang yang orang aktivis itu harus integritasnya bagus, care artinya dia harus hilmin, ya dia memperhatikan orang, leadershipnya, dan dia selalu kuntum khairah umat menjadi excellency. Nah, itu biasanya teori saya sejak dari muda. Kalau mengkader, kalau orang mau sukses, 3 itu. Integritasnya dijaga, care-nya sesama manusia, ta'awanu alal birri wa taqwa ditingkatkan, maka dia harus mencari yang terakhir itu adalah orang yang excellent. Kuntum khairah, sebaik-baiknya. Karena itu NU punya apa? Mabadi khairah umat. Jadi menciptakan umat sebaik-baiknya itu apa? Salah satunya al-adl, as-sober, dan sebagainya ya. Dan itu diciptakan oleh Yahman Siddiq. Ya, di dalam kitabnya Khittah Nahdliyah, di situ diajarkan tentang namanya mabadi khairah umat. Saya lanjutkan Bapak sekalian. Jadi dengan demikian orang yang tadi penyantun, sabar, menghindari pekerjaan-pekerjaan yang hina, ammadana, mim maksabin, ya, maka dengan demikian mutajamila, maka orang itu adalah mutajamila. Orangnya jamil, indah, cakep. Mungkin kulitnya hitam tapi enak dipandang. Kulitnya biasa, gelap, tapi senyumnya itu loh yang nggak nguatin. Karena apa? Membaca Quran. Maaf, banyak orang ganteng, banyak orang cantik, karena tidak pernah membaca Quran, mimiknya itu sudah mimik yang keras, yang kasar, keras. Karena nggak pernah baca zikir, nggak baca Quran. Jadi orang yang membaca Quran itu adalah mutajamil, orang itu menjadi terindahkan karena membaca Quran itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya saya mengajak dan mengingatkan saya sendiri agar kita itu mudawamah, istiqomah dalam membaca Quran, karena itu yang membimbing. Nah, wa mulazamatul lisakinati wal wara wal khusyu'i tawadhu'i mutakammila. Ini nazam ke-82. Pembaca Quran ahlu dzikir itu adalah lisakinah, hidupnya tenang. Nggak akan sedih orang yang membaca Quran itu. La yastakhiruna sa'ata, maaf, bukan itu. Dia itu tidak walahum yahzanun, tidak pernah sedih terhadap hidupnya. Ya, itu ya. Wal wara, menjaga etika, menjaga kepantasan. Oh ini nggak pantas, karena itu nggak usah dilakukan. Masa jalan-jalan lengan pendek, celana pendek, umur sudah 60, 70, nggak pantas. Itu sudah mulai mengukur diri, ya, orang-orang yang aneh. Ya, gitu. Ya, masa kita umur 60 celana pendek di mall,
ya baju kaos ketat, nah itu kan nggak pas. Nah, seorang yang ahlul Quran itu warok, ya. Wal warok itu adalah takwa, ta, waduk, q, konaah, w, wawunya itu adalah warok. Jadi takwa itu adalah 3. Ya, tawaduk, q-nya konaah, w-nya, wawunya itu warok. Itulah takwa. Jadi ukuran orang takwa dilihat itu aja. Ketawaduannya seberapa, konaahnya terhadap urusan dunia seberapa, dan yang ketiga warokkah di dalam setiap perilakunya itu. Itu ukuran-ukuran dari orang yang takwa. Ya, wa khusyuk, ya, dan beliau adalah khusyuk di dalam membaca Quran, di dalam berzikir, rendah hati, ya, bukan rendah diri ya, rendah hati. Kalau rendah diri itu minder, nggak boleh. Kita tetap harus percaya diri, ya, karena kita Allah memberikan kepada kita itu kelebihan. Kalau rendah hati itu harus, ya. Dengan demikian wal khusyuin wa tawadhu, ya, tawadhu, maka dengan demikian kita diminta mutakammilah, untuk menyempurnakan. Bapak Ibu sekalian, itu ya yang harus kita lakukan di dalam keseharian harian itu adalah begitu. Saya mau otokritik kepada saya dan kepada teman-teman, pada teman-teman yang ahlul Quran ya. Maka dengan demikian saya berharap baca Quran atau khotmil Quran di satu tempat, kan banyak organisasi ya, terutama maaf ibu-ibu muslimat, itu kan ada khotmil Quran di sini, khotmil Quran di sini. Jangan karena sesuatu, jangan karena mensyirikkan bisaroh itu. Nah, itu tidak diperkenankan oleh Allah di dalam Al-Quran. Karena apa? Rasulullah bersabda, Anna akhnas surka'i anis syirki. Saya ini kaya di antara yang paling kaya dan tidak ada yang mengalai saya. Karena itu jangan mensirikkan urusan rezeki itu. Apalagi ini urusan membaca Quran. Maaf, apalagi urusan menjadi pembaca doa, ya. Pembaca doa di akhir minta bisaroh, jangan. Ya, ini kan banyak kan, maaf ya, saya ngeritik kepada diri sendiri, organisasi-organisasi. Nggak usah deh ada anggaran proposal di dalamnya pembaca Quran 500.000, 100.000. Jangan, ikhlas saja. Jangan semua dihabiskan di dunia. Allah yang akan membalasnya. Karena itu Allah Allah itu bersabda, Rasulullah bersabda, anak ahnus syuraka. Saya ini kaya loh, ya. Anisir, karena itu kamu jangan sirikkan dengan hartamu, dengan kepentinganmu. Faman amila amalan asroka fihi, kalau ada orang berbuat baik karena sirik khafi ya, karena urusan kalau tidak saya datang, tidak baca Quran, tidak dapat duit, itu berarti mensyirikkan Allah, ya, amalan asyrif fi ghairi fa anna minhu bariun wa huwa alladzi asyraq. Maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Jadi serahkan pada Allah terhadap amal-amalan kita itu untuk bisa dibalas oleh Allah. Maka kalau di doa itu kan banyak kan, satu huruf berapa, sinnya sa'adah, misalkan macam-macam kan itu kan. Nah, itu doanya luar biasa. Jadi kalau baca Quran pas khatam jangan tidak baca doa khatmil Quran. Oke. Itu ya Bapak sekalian, itu syarat syarat batin tadi ya. Nah, boleh saya lanjutkan para salikin rahimakumullah. Nah, tadi orang pembaca Quran tidak boleh sombong, tidak boleh karena uang, dan dia harus pada posisi betul-betul ikhlas. Karena apa? Kalau sombong membaca di dalam Al-Quran, oh saya itu hafid loh ya, nah, gitu kan? Maka layat khulud jannah mangkana fi kulli misqala dzarrah min kibrin. Maka dia tidak akan masuk surga
Meskipun dia ahli Quran, kalau dia itu menyombongkan kepada ahli Qurannya itu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, nah sebetulnya masih banyak, tapi sedikit lagi ya. Sekarang syarat dohirnya. Wa qala al-mu'allif hadal kitab walikosi saribihi tasrihi lil hal wa izalati dhufran wa ibtan faf'ala. Seorang yang ahli Quran itu, maaf, mencukur kumisnya, menyisir jenggotnya, memotong kukunya, memotong, maaf, bulu ketiaknya, dan lakukan itu. Artinya zahirnya juga harus dilihat. Baca Quran ke kaos lengan pendek, kelihatan, maaf, ketiaknya, loh gimana? Ini betul-betul adab ya, Syekh Zainuddin Malabari itu, ya. Pakai kopiah ya, kita tawadhu ya. Ini saya lanjutkan, wa qolal mu'alif wa izalatirih karihati wal wash wa malabis kar makruhatin fatakammala, dan menghilangkan bau yang tidak sedap, kotoran. Jadi kalau baunya kurang sedap, mandi Rexona yang setiap saat dipakai. Jangan baca Quran tapi baunya kemana-mana, nanti kanan kirinya nggak nyaman. Ya, zaman dulu kok udah ada Rexona ya. Dan yang kedua adalah pakailah wa malabasin, dan pakaian yang terbaik ya, wa makruhatin fatakamala, agar disukai orang-orang sekeliling kita, fatakamala, karena itu kalau membaca Quran yang adabnya fatakamala, mukamil, disempurnakan. Wudunya jangan lupa ya. Nah, dengan demikian wa kadastinaban lil mutahhal laziman wa kada iktsara mizahan zaijila. Maka sebagaimana juga jauhlah selalu tertawa yang keras. Ya, ini ngeritik saya juga ya. Ngeritik kita semua. Kalau tertawa senyum saja. Giginya kelihatan sedikit aja. Nggak usah sampai ngakak-ngakak, apalagi di foto-foto di luar ngakak-ngakak gitu ya. Ini tidak pas ahli Quran ya. Ya, jauhilah tertawa yang keras. Begitu juga lil muhadzalizamin, ya, jangan suka bergurau berkelaluan, iktsaron mizahan zajila, maka dengan bedakan mana bergurau yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Itu ya para salikin ya. Senyum boleh, guyun boleh, tapi jangan terlalu berlebih-lebihan. Nah, sekarang terakhir 86-nya wal yahdana ujban riya'an wal hasad wal ihtikar li ghairi bil iktila. Sungguh hati-hatilah terhadap, maaf, ujub, riya, dan hasad. Jadi kalau udah ahli Quran, jangan riya, jangan ujub ya, dan juga jangan sampai buat ihtikor li ghairi bi'tilal, jangan menghina orang lain dengan merasa diri lebih daripada orang lain. Itu juga nggak boleh. Jadi orang kalau sudah ahli Quran, ahli dzikir itu lebih pada posisi handap asor. Nah, yang terakhir para salikin rahimakumullah, wasta'mil ma'thurat min dzikri du'a wa kadzaka tasbihun wa tahlilun jal. Seorang yang ahli Quran itu berhubungan, artinya mempunyai korelasi terhadap apa? Wasta'mil ma'thurat, mengamalkan wirid-wirid yang sudah dilakukan. Jangan kalau ingat wirid. Wirid itu adalah aurat, kumpulannya dijalankan oleh orang namanya warid ya. Kemudian disitulah dia itu melakukan berulang-ulang dalam fi makanin wal adapin wal zamanin wal waktin. Jadi waktunya pas. Kalau jam sekian kita baca Quran, zikir, amal 5.000, amal 6.000, atau langsung 11.000, maka di jam sekian. Itu namanya nanti ada namanya malaikat sahibul waktu.
Ini Pak siapa? Biasanya sholat, biasanya duha, biasanya sholat Isra. Lah ini kok tidak? Kemana itu? Jangan-jangan malam begadang sehingga paginya tidak Isra. Misalkan seperti itu ya. Itu namanya wastakmilal ma'thura min dzikri doa, dan juga doa-doanya dan munajatnya. Wa kadzalika tasbihun wa tahlilun jalla, dan begitu juga tasbih-tasbihnya, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah, wa tahlil, dan juga orang yang membaca tahlil itu dilakukan secara maksurat ya. Dia lakukan wirid-wiridnya itu secara mutawamah. Ibu dan Bapak sekalian, kita sudah mengetahui syarat orang zikir dan membaca Quran dalam syarat yang zahir dan syarat yang batin. Moga-moga Allah melindungi kita ya, dan Allah selalu menjalanin kita. Karena apa? Wa yuraqibul maula bisirin wal alan, dan hatinya orang yang ahlul Quran dan ahli zikir itu adalah selalu mengingat Allah yang menjadi arah tujuannya sebagai tuannya, sebagai Tuhannya, baik dalam keadaan sendiri maupun tidak. Ya, halal ila bikulli amrin aiwal. Ya. Nah, ini ada sebagai tata krama sang pembaca penghafal Quran. Ya, dzabadu adabil liqari watluban bakin minat tibyani wan khumukmilan. Karena itu tata krama itu harus kita jalankan, dan lebih lengkapnya ada di kitab At-Tibyan fi Adabi Hamatil Quran, ya, karya dari Syekh Imam Nawawi. Karena itu sebaiknya kita mempelajari ya adab dari membaca Quran dari Syekh Nawawi di dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Semoga Allah meridhai semua amalan-amalan kita, khususnya amalan di dalam qiraatil Quran. Amin rabbal alamin. Alaikum minkum wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.